Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media Imani Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda, dan saudara-saudaraku sahabatku, pada kesempatan ini, pada hari Jumat, pada pekan biasa ke-13 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, berefleksi bersama sahabatku, dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Maka mari sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat keluarga muda dimanapun Anda berada, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya mau ngajak sahabat semua melihat kembali dalam kisah Nabi Amos, sahabatku. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, pujian syahdu nan agung yang tak dibarengi sikap berkeadilan dan belas kasihan adalah ibadah yang kosong, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda, kalau kita melihat kisah dalam Nabi Amos, sungguh Nabi Amos mengecam keras praktik pengisapan terhadap orang kecil dan miskin lewat berbagai bentuk kecurangan dan manipulasi, sahabatku. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudaraku, orang kecil dan miskin seolah tidak punya martabat, sahabatku. Bagi mereka yang lebih kaya dan berkuasa, orang kecil dan miskin tak ubahnya seperti komoditas atau alat saja yang bisa dinilai dengan uang dan diperjualbelikan, sahabatku yang terkasih. Sungguh sahabatku, karena kurangnya pengetahuan dan sumber daya, orang kecil dan miskin memang sering hanya diam saja ketika hak-hak mereka dirampas, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Nabi Amos menegaskan bahwa Allah akan menuntut keadilan terhadap mereka yang walau tampak saleh, agamis, dan rajin beribadah, namun dalam kenyataan gemar mencurangi serta menindas orang kecil dan miskin, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda dan saudara-saudaraku, seperti Matius, si pemungut cukai yang kaya dan berkuasa, sahabatku, kita pun diundang untuk bertobat dan mengikuti Yesus.
Jika selama ini, sahabatku, kita tidak memedulikan orang yang lemah dan miskin, kini saatnya untuk berubah, sahabatku. Yesus datang bukan untuk orang yang kuat dan sehat, tetapi untuk orang yang lemah dan sakit, sahabatku. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobatku muda, tegas firman Tuhan dalam firman Tuhan pada kesempatan ini pada ayat 13, sahabatku. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sangat jelas sekali, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Artinya apa, sahabatku? Artinya ibadah dan persembahan indah kita di atas altar takkan berkenan kepada Allah bila tak disertai dengan sikap belas kasih dan kepedulian terhadap orang yang lemah, sakit, dan miskin, sahabatku. Iman tanpa perbuatan itu mati, sahabatku. Sangat jelas sekali. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kulo muda, semakin kita banyak terlibat, semakin kita dapat mengikuti Yesus lebih dekat, sahabatku. Iman itu berdampak sosial dan ekologis, menyatu dalam tindakan, mengasihi sesama, dan melindungi sesama ciptaan Tuhan, sahabatku, termasuk menjaga keutuhan lingkungan hidup kita. Maka sahabatku yang terkasih dalam Kristus, sobatku muda, sebagai pertanyaan refleksi kita, sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan tersebut? Belas kasihan kepada orang-orang yang kecil, lemah, sakit, dan miskin? Jawabannya ada di dalam hati sobatku muda dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobatku muda, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, semoga kami berani bertobat dan semakin terlibat memperhatikan yang lemah dan yang miskin, serta merawat lingkungan hidup kami dengan penuh cinta. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, berefleksi bersama, kita belajar bersama, sahabatku. Mari sahabatku, kita bangun sikap hati kita dengan belas kasihan. Kita berani menjamah, menyentuh, memperhatikan mereka yang lemah, dikucilkan, sakit, dan miskin, sahabatku. Mari kita lakukan dengan sepenuh hati, supaya rahmat Tuhan benar-benar bekerja menyentuh mereka dan menyembuhkan mereka. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan, hidup kita penuh kedamaian. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye berkata lem. Tuhan memberkati.